Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi sama aku Nabila Anindya, presenter Mugaru. Kalian tahu gak sih aku ada di mana? Yap, bener banget. Aku lagi ada di studionya Mugaru TV. Satu hal yang harus kalian tahu, SMP yang ada studio TV-nya itu hanya di Mugaru. Bukan hanya itu aja guys, presenternya juga hebat-hebat. Lengkap banget kan? Ada studionya, ada juga presenternya. Dan itu hanya di Mugaru. Trust me. Jadi buat kalian yang mau jadi presenter, mau jadi artis, wajib banget masuk ke Mugaru. Jangan salah pilih ya guys, karena kalau salah pilih akan mengubur cita-citamu. Satset, wat daftar ke Mugaru. Ingat, sekolah mahal itu banyak, tapi yang bisa mencetak artis itu hanya Mugaru. Artis apa, Bel? Artis yang menginspirasi, bukan yang memberikan contoh kemaksiatan. Keren dong. Ya jelas, Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ada yang tidak bawa topi? Kamda, iya silakan sini Kamda. Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka surah nomor 75. Surah nomor 75. Juz 29. Surat apa? Al-Qiyamah. Bercerita tentang apa? Hari kiamat. Kita awali dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ada satu dua yang belum fokus ya. Tadi waktu baca Al-Quran ada dua orang yang bercanda ya. Ya tidak perlu melihat ke utara ya kalau tidak ingin pindah ke sana. Jadi fokus anak-anak sekalian, terutama ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Al-Qiyamah itu menceritakan tentang hari kiamat ya. Wa ma adraka mal qiyamah ya. Maka apa itu hari kiamat ya? Dijelaskan di dalam surah Al-Qiyamah. Ya, coba ke sini. Baris 1 2 3 4. Baris 4 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 belakangnya Rafi. Ya silakan maju ke depan. Silakan duduk sini. Jadi ketika ditanya kapan datangnya hari kiamat ya, tidak ada orang yang tahu datangnya hari kiamat kecuali diberikan tanda-tandanya. Pada pertemuan yang lalu anak-anak sekalian, kita belajar bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dalam bahasa agama itu dikenal dengan istilah fardu. Fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu seperti manusia butuh makanan, semua orang butuh. Jenisnya apa bermacam-macam, tetapi yang jelas setiap orang itu butuh makanan. Yang kedua fardu kifayah, seperti manusia butuh obat, yang mana obat itu tertentu. Tidak mungkin setiap hari kita itu minum obat, kecuali kalau sakitnya komplikasi, punya sakit jantung, punya sakit asam urat, diabetes, kolesterol, lambung, macam-macam, sehingga setiap hari harus minum obat. Maka anak-anak sekarang pada kesempatan pagi hari ini ya, ada satu ilmu lagi ya. Kalau yang fardu itu hukumnya wajib, yang satu itu
wajibnya semuanya, tidak boleh tanpa terkecuali, yang satu itu tertentu. Maka pada kesempatan pagi hari ini ada ilmu ya, yang hukumnya itu tidak wajib ya, bahkan haram. Apa itu? Wa ilmun nujum bimanzilatil mardi ta'allamuhu haram ya. Adapun ilmu nujum ya, ilmu nujum itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang tata cara meramal sesuatu. Oh Raffi besok akan jegur got, maka tidak boleh keluar kemana-mana ya. Itu namanya ilmu nujum. Oh tanggal 9 bulan 9 tahun 2029 jam 9 akan terjadi titik-titik hari kiamat dan sebagainya. Itu namanya ilmu nujum. Sesuk nggak usah metu ya, sesuk iku dino sialmu ya. Itu namanya ilmu nujum. Wa ilmu nujum bimanzilatil mardi ta'allamuhu haram. Sedangkan ilmu nujum itu adalah hukumnya haram ya. Li'annahu, karena sesungguhnya ia, yaitu ilmu nujum, yadurru ya, memberikan kemudaratan ya, wala yanfa, dan tidak memberikan manfaat ya, an qada'illahi ta'ala wa qadarihi khairu mumkin. Jadi tidak memberikan peluang untuk menghindarkan musibah, keburukan yang ditimpakan Allah kepada makhluk. Maka anak-anak sekalian, jangan sekali-kali kalian mempercayai ramalan. Ada ramalan bintang, kalau lahirnya tahun bulan ini sampai ini, bintangnya ini ya, karirnya seperti ini, nanti kisah kehidupannya seperti ini ya, keluarganya seperti ini. Itu namanya ramalan. Kalau kalian percaya sama itu, berarti ramalan itu, orang yang mengeluarkan ramalan di dalam bahasa Jawa disebut dukun. Maka orang yang datang kepada dukun dan membenarkan omongannya dukun, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima ya. Jadi ilmu dukun itu adalah ilmu kebohongan, meskipun seakan-akan benar. Andai kata para dukun itu bisa meramal kejadian masa yang akan datang, maka tentu Rasulullah itu adalah orang yang paling pantas untuk bisa meramal masa yang akan datang, karena Nabi kita itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Andai kata Nabi itu bisa meramal masa yang akan datang, maka umat Islam itu tidak akan mengalami kekalahan. Karena apa? Kalau besok mau perang, sudah diramal besok pasukannya akan kalah, ya sudah, tidak usah berangkat. Jadi anak-anak sekalian, kalau ada orang mengaku bisa meramal kejadian masa yang akan datang, masuk rumah kemudian keluar cerita, aku mari toko Mekah ya, mari sholat di Masjidil Haram ya, dengan kecepatan kilat yang melebihi kecepatan cahaya ya, maka jangan percaya orang seperti itu. Sehingga orang yang sakti itu bukan orang yang kemudian bisa meramal masa yang akan datang, bukan yang kemudian bisa jalan di atas air, bukan orang yang bisa tidur di atas pohon ya. Itu bukan orang sakti. Karena orang-orang yang seperti itu mungkin secara zahir kita bisa melihat, dia bisa melakukan dukure banyu, dia bisa tidur di atas pohon ngawang-ngawang, dia dibaca beberapa kali tidak mempan ya. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini adalah ilmu-ilmu tipu daya setan. Ustadz itu punya teman ya, waktu mondok
Pak Yainya itu mau keluar ya, keluar di tempat jauh di sekitar daerah Jakarta sana, kemudian pesen kepada santri-santrinya, selama Pak Yai keluar dari pondok tidak boleh ada yang keluar pondok, tidak boleh ada yang main-main di luar pondok ya. Maka apa yang terjadi ketika Pak Yainya kemudian sudah berangkat pergi, sudah jauh, maka temannya Ustadz Agus ini kemudian ngajak teman-teman yang lain, ayo ya ini segala ono gitu ya. Akhirnya apa? Jalan-jalan ke pantai selatan ya, main air, mandi dan lain sebagainya ya, sepuasnya, kemudian balik ke pondok pesantren. Maka kemudian ketika gurunya yang dari Jakarta tadi datang, dipanggil anak-anak tadi, kamu kemarin habis jalan-jalan ke pantai ya, ya. Padahal Pak Yainya sudah itu. Maka ilmu-ilmu yang seperti itu ya, itu bukan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah orang yang bisa melakukan seperti itu kecuali dia punya teman yang tidak terlihat, teman yang berasal dari golongan jin, sehingga ketika Pak Yainya pergi, yang mengawasi bukan Pak Yainya tahu itu, tetapi karena ada temannya itu tadi yang kemudian memberitahu, oh santri yang ini ya telah main di pantai selatan. Maka anak-anak sekalian, dengan berbagai macam tipu daya pada kesempatan kali ini, banyak sekali perkembangan dari ilmu nujum yang kemudian ditopangi oleh jin-jin itu berubah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada yang bentuknya ilmu sulap ya. Sulap itu kalau pakai kecepatan tangan, pakai trik-trik tertentu itu tidak masalah. Tetapi kalau sulap sudah melibatkan jin, sudah bekerja sama dengan jin ya, ini yang kemudian dilarang oleh agama dan hukumnya haram ya. Ada pesulap kemudian bisa membelah tubuhnya menjadi dua, tangannya jalan sendiri ya, kepalanya jalan sendiri. Itu bukan trik, itu bantuan jin. Ada patung Liberty yang begitu besar, dengan sekejap mata tiba-tiba dihilangkan. Itu bukan trik, tetapi itu bantuan jin. Maka anak-anak sekalian coba dilihat surah Al-Jin. Surah nomor berapa itu? Nomor 72. Dilihat ayat 6. Kita baca sama-sama, ta'awud, langsung masuk ayat, satu ayat saja. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bisa menerjemahkan? Coba pinjam Al-Qur'annya yang ada terjemahannya. Dibaca terjemahan ayat 6 yang keras. Dan sesungguhnya ada balangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jelas? Nggak, kurang pelan suaranya dan kurang keras. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan
menjelaskan mereka manusia bertambah sesat. Wa annahu kana rijalum minal insi, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki minal insi, dari golongan manusia, ya'udzuna birijalim minal jinni, ya, meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari golongan jin, ya. Jadi jin, ya, segala sesuatu yang menggunakan kata jim dan nun, maka sesuatu itu tidak bisa langsung disaksikan dengan mata. Contoh, ya, jannah. Apa jannah? Surga. Surga bisa dilihat sekarang? Tidak bisa, ghaib. Kemudian ada lagi janin. Apa janin? Apa janin? Janin itu apa? Tempat tinggalnya bayi yang belum lahir di dalam perut seorang ibu. Kelihatan janinnya? Tidak. Begitu dengan jin, ya, al-jin, artinya makhluknya Allah yang namanya jin. Jin itu tidak nampak. Yang nampak itu celananya jin, itu baru kelihatan, ya. Maka kalian jangan suka pakai celana jin, ya. Jadi anak-anak sekalian, saya itu pernah ngetes seorang calon guru. Kemudian saya minta membaca. Ternyata ayat itu adalah ayat-ayat ruqyah, ya. Ayat-ayat ruqyah itu kalau dibaca dengan keyakinan, hatinya nyambung kepada Allah, maka jin-jin pengganggu itu akan terusik. Tetapi kalau dengan tanpa keyakinan, apalagi bacanya tanpa dengan keimanan, meskipun baca 100 kali Al-Quran itu tidak ngefek. Bahkan ketika kalian diganggu jin, kamu lempar dengan Al-Quran sekalipun, jinnya akan ketawa. Karena bukan tulisannya itu yang kemudian menjadikan berfungsi bacaan itu, tetapi karena kesambungan hati kalian dengan apa yang kalian baca. Jadi di dalam surah Al-Jin ayat 6 tadi diceritakan dulu itu ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta pertolongan kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin, ya. Tetapi pertolongan itu tidak menambah manfaat, tidak menambah keuntungan, tetapi fazaduhum rohaqo, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi anak-anak sekalian, jangan merasa takjub ketika kalian punya teman, kemudian teman kalian itu punya jin. Bahasa anak-anak sekarang punya perewangan. Jangan takjub, jangan kagum, karena sesungguhnya jin yang kemudian mau berinteraksi dengan manusia, apalagi mengiming-imingi fasilitas-fasilitas, tidak mudah dibacok, bisa berjalan di atas air, bisa memberikan aji-aji kasih sayang. Setiap orang yang melihat kepada dia menjadi senang. Hati-hati. Setiap fasilitas yang diberikan jin kepada manusia itu akan dimintai balasan oleh jin. Maka ada beberapa orang yang kemudian ketika dia mengikrarkan diri kerjasama dengan jin, bisa karena alasan ingin mendapatkan kekuatan, bisa karena alasan ingin mendapatkan kekayaan, ya, maka ada di antara keluarganya, bisa istrinya, bisa anaknya,
yang itu nanti akan menjadi tumbal. Tumbal itu tidak mesti mati. Tumbal itu boleh jadi anaknya itu beberapa keturunan mengalami keterbelakangan mental. Kenapa? Karena orang tuanya pernah bekerja sama dengan jin, ya. Maharnya apa? Anak-anaknya itu tadi. Sehingga anak-anak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saktinya itu bukan karena belajar ilmu kebal. Rasul itu tidak belajar ilmu kebal. Rasul itu kuat karena di masa muda Rasul itu suka olahraga gulat. Itu Nabi. Jadi bagi kalian kalau ingin mendapatkan kekuatan, ikut tapak suci, taekwondo, karate, itu silakan, tidak apa-apa. Ikut SH silakan. Tetapi kalau tahapan kenaikan tingkatnya ada ritual-ritual tertentu, harus menyembelih ayam hitam, bulunya semuanya hitam, kakinya hitam, kukunya hitam, matanya hitam. Kemudian disembelih di jam 12 malam, harus di tengah malam. Kemudian ada ritual-ritual tertentu, apalagi kemudian mendapatkan fasilitas ilmu tenaga dalam dan sejenisnya, ya. Maka hati-hati, tidak usah ikuti yang seperti itu. Karena Nabi Muhammad itu ketika perang pernah giginya itu patah. Artinya apa? Nabi kita itu tidak kebal. Ketika beliau hijrah ke Taif, kemudian dakwahnya ditolak, dilempari oleh pemuda dengan batu. Kakinya beliau berlumpuran darah. Oh, Nabi itu tidak kekal. Tetapi ingat, ya silakan maju ini. Tetapi ingat, ketika Rasulullah itu kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy itu membuat sayembara, siapa saja yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan mati maupun hidup, maka diberikan imbalan berupa uang yang sangat banyak. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah itu menyisiri daerah padang pasir, ada seorang pemuda yang sangat gagah mengetahui bahwa yang lewat itu adalah Rasulullah. Maka ketika yang lewat Rasulullah, ya, ada temannya yang lain tahu di sana ada dua orang berjalan, sepertinya itu Muhammad bersama dengan temannya. Maka katanya laki-laki yang kekar tadi, oh bukan, itu bukan Muhammad, ya. Jadi temannya dibohongi, dia ingin menangkap Nabi Muhammad sendiri karena ingin mendapatkan hadiahnya itu sendiri, tidak dibagi dengan teman-temannya. Maka dia naik kuda, dikejar itu, ya. Ternyata benar Rasulullah dengan Abu Bakar. Maka ketika Nabi dengan Abu Bakar berjalan kaki, di belakangnya ada musuh yang hendak menangkap, menaiki kuda. Abu Bakar mulai gelisah, ya Rasul, kita pasti tertangkap, ya. Maka Nabi tetap tenang. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengangkat tangannya minta pertolongan kepada Allah. Seketika itu kuda itu terjungkal. Maka otomatis pemuda yang naik itu juga ikut terjungkal, ya. Ya seperti misalkan kalian naik sepeda motor, ya, dalam kondisi banter, keadaannya agak gelap, kalian tidak tahu di depan itu ada portal, ya. Karena kecepatan tinggi, ngerem sudah tidak nututi, maka sepeda terlempar, kalian juga ikut terlempar. Enak tidak rasanya? Enggak. Gurih tidak? Enggak. Enggak, ya. Maka terpental, jatuh, kudanya berdiri lagi, pemuda ini berdiri lagi. Karena apa? Dia membayangkan hadiah yang sudah menanti di depan mata. Melihat itu, lari lagi naik kudanya. Maka Rasul melihat
pemuda ini naik kudanya lagi, mengangkat tangannya, minta lagi sama Allah, terjungkal lagi. Jadi terjungkal sampai pemuda ini kemudian tidak kuat bangun, didekati oleh Nabi, dibantu bangun, ya. Maka pemuda tadi ketakutan, wah Muhammad ini orang sakti, ya. Belum apa-apa, cukup mengangkat tangan saja sudah terjungkal, ya. Akhirnya apa? Ketakutan pemuda tadi, wah Muhammad ini bukan orang biasa. Maka apa yang dilakukan? Wahai Muhammad, ya, apa yang akan engkau lakukan kepada saya? Maka katanya Rasulullah, kamu tidak akan saya hukum apa-apa, cukup ketika ada orang tanya kepada kamu tentang keberadaan saya, jawab saja kamu tidak tahu. Maka dengan kelembutan hati Rasulullah, si pemuda ini nanti akhirnya masuk Islam, ya. Maka apa poinnya, Nana? Kekuatan itu jangan digantungkan kepada jin, ya. Sama seperti ilmu nujum, ya. Kalian nanti sudah lulus kuliah, pekerjaan nggak dapat, sementara teman satu angkatan kalian sudah dapat pekerjaan semua. Kemudian kalian, wah ini pasti ada yang menghalangi rezeki saya. Kemudian kamu datang kepada Pak Dukun, ya. Kemudian kamu disembur dengan air, ya. Dikasih jampi-jampi, ya. Kemudian diberikan resep agar segera mendapat pekerjaan. Ingat, itu awal bencana di dalam kehidupan kalian. Maka apa yang dilakukan, ya? Ketika kalian melamar di mana-mana, kalian kemudian tidak diterima lamaran kalian, jangan pergi ke dukun. Ambil sajadah, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Jadi anak-anak sekalian, yang ketiga tadi adalah ilmu nujum, ya, ilmu tentang ramalan bintang. Yang pertama, jangan sekali-kali percaya kepada ramalan bintang. Ada yang bintangnya Sagittarius, ada yang Virgo, apalagi Pluto, ya, ada Pluto. Apa nama-nama bintang itu? Gak tahu. Apa? 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 Iya, zodiaknya apa saja namanya? Ada? Pisces, ya. Ada Merkurius, Uranus, Neptunus, apa lagi? Saturnus. Apa? Ya. Ya, enggak usah dipercaya. Orang yang meramal itu loh enggak tahu tentang masa depannya. Kok kita malah tertarik ingin mengetahui. Maka ramalan yang terbaik itu adalah ramalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Qur'an. Termasuk tentang hari kiamat, ramalannya yang paling pas itu bukan ramalannya manusia tetapi ramalannya Allah, ya. Maka di surah Al-Qiyamah tadi, anak-anak sekalian, wala uqsimu biyaumil qiyamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya, ya. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah, apakah manusia mengira, manusia ini berarti kita, ya. Al-Quran berbicara kepada kita, apakah kalian semuanya mengira allan najma'a idhamah, bahwa kalian itu tidak akan dikumpulkan kembali. Kenapa orang itu kemudian ketika di dunia, ya, bersenang-senang, ya, sepuasnya, karena mereka beranggapan kehidupan itu hanya di dunia. Sehingga banyak orang kemudian menolak tua, tidak mau dikatakan bahwa dirinya itu sudah tua. Usianya sudah di atas 60 tahun, 70 tahun, tetapi gayanya masih seperti anak muda. Kemudian mencoba obat-obat biar tetap glowing, ya, tidak mau dikatakan tua, ya. Kenapa? Karena tua itu identik dengan mati. Orang kalau sudah mati itu tidak bisa menikmati kehidupan dunia.
Kenapa orang itu kemudian dinamakan sudah mati? Karena nikmatnya sudah ganti. Awalnya di dunia, kemudian dia pindah di alam barzah. Jadi nanti kita kalau sudah mati, kita itu akan dibangkitkan lagi, ya. Dan orang mati itu bukan dalam artian mereka itu tidak bisa merasakan apa-apa. Mereka bisa merasakan siapa yang hadir ketika takziah. Orang yang mati itu tahu, oh Hamda iki teko Dik kematian saya. Oh ini Azza ini sama Danis ini datang, ya. Oh ini Sidki nggak datang kemana ini, padahal tiap futsal selalu bareng. Tahu. Jadi orang yang sudah mati terbujur kaku itu teman-temannya datang itu tahu, cuma ndak bisa ngomong. Andai kata bisa ngomong, ya maka ndak jadi mati. Maka ketika orang mau memandikan jenazah, membersihkan kuku, kalau kukunya panjang-panjang, apalagi di dalamnya ada item-itemnya, itu kan harus dibersihkan. Itu harus pelan-pelan. Kalau orang Jawa itu ngambil ujungnya daun kelor yang empuk itu, kemudian dihaluskan, dipakai bersihkan itu. Makanya kenapa kemudian ketika bopong, memandikan, kemudian gosok badannya itu pelan-pelan. Karena jenazah itu bisa merasakan, cuma tidak bisa ngomong, itu saja. Sehingga kasihan ketika kemudian, ya, orang-orang tidak ngerti ilmu kemudian memandikan jenazah, mengkafani karo guyonan, ya, tangannya diungkang-ungkang gitu, ya, gitu. Kasihan, ya. Andai kata bisa gerak, bisa ngomong, itu mungkin protes, ojo banter-banter gitu. Ya, buyar semuanya, ya itu. Jadi anak-anak sekalian, ya, pagi hari ini kita belajar bahwa ilmu nujum dan sejenisnya yang terkait dengan ramalan masa depan, tentang kesuksesan, tentang keberuntungan, jangan percaya kalau itu omongan jin dan manusia. Percayalah kalau itu yang bicara adalah Al-Quran. Yang kedua, terutama yang laki-laki, kalau perempuan saya belum tahu, ya, tapi mungkin saja perempuan, jangan pernah punya keinginan kalian berteman dengan jin, ya. Jangan pernah punya keinginan seakan-akan, ya, keuntungannya banyak, enak. Tetapi ingat, setiap fasilitas yang diberikan jin kepada kalian, itu jin itu pasti minta tebusan, ya. Dan ketika jin itu sudah berinteraksi dengan manusia, susah untuk dilepaskan. Saya itu punya teman, ya, dulu waktu mudanya karena, ya, pakai gagah-gagahan, interaksi dengan jin, belajar ilmunya jin, sampai nikah, sampai punya anak. Ilmunya itu padahal sudah lama tidak diamalkan, pantangannya itu sudah lama dilanggar semuanya. Tetapi pada waktu-waktu tertentu temannya itu selalu datang karena merasa pernah kenal. Yang bahaya itu ketika orang itu kemudian nazak, mau meninggal dunia, kemudian saudaranya itu mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian ada jinnya datang menutupi itu biar tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, biar dia masuk neraka. Kenapa? Karena jin yang dilaknat oleh Allah itu diberikan waktu seluas-luasnya sampai hari kiamat untuk mencari teman nanti di neraka, ya. Maka itu anak-anak sekalian, kekuatan kalian itu bukan kepada jin, tetapi kekuatan kalian itu terletak kepada doa. Semakin kuat doa kalian, semakin dekat hati kalian dengan Allah, maka semakin kuat diri kalian. Mari anak-anak sekalian kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.